berbuka puasa. Tetapi nya tiga mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak wajib dahulu. Artinya coba dahulu, yalah harus ada percobaan dulu. Coba dahulu terjun ke laut atau ke sungai, menyelamatkan orang yang tenggelam. Bila kita kehausan, kecapean pada waktu itu melaksanakan tugas kita, baru boleh membatalkan puasa. Ini banyak contohnya kata Imam Ahmad bin Hanbal lah, orang yang dihajatkan oleh orang lain untuk menyelamatkan manusia daripada kebinasaan. Contohnya di sini orang tenggelam, orang yang lagi kebakaran, lah kebakaran rumah, minta tolong, nah kamu sebagai petugas, nah, apalagi tuh tugas kebakaran apa? BPK kah? Nah, apa hafal sampean pula? Hafal sampean. Nah, itu petugas yang demikian itu kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib dia tidak berpuasa karena menyelamatkan orang. Tapi selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal, coba dahulu menyelamatkan orang-orang yang kebakaran. Bila kita tidak tahan lagi karena panas, sangat haus, maka baru membatalkan puasa. Jelas jadilah ini, jadi ada dalilnya orang-orang yang bekerja di sini tadi, Badan Penanggulangan Bencana Alam atau yang masalah kebakaran tadilah. Boleh itu dia membatalkan langsung untuk terjun di lapangan. Wala yubda. Nah, di sini jadi orang yang sengaja membatalkan begini kata Imam Ahmad bin Hanbal, wala yubda, tidak diwajibkan bayar fidyah. Nanti ada pala pendapat Imam Abu Hanifah, puasa sunat kita sengaja membatalkannya itu bayar fidyah. Puasa wajib atau puasa Ramadan atau puasa nazar kita ingin membayar nazar kita nanti ingin membayar daripada qodaan kita, lalu sengaja kita batalkan, itu bayar fidyah. Kan aneh. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah nanti kita bicarakan. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa kata Imam Ahmad bin Hanbal yang contohnya yang di atas tadi, itu tidak diwajibkan bayar fidyah. Fa in qadira. Nah, lalu Imam Ahmad bin Hanbal kata beliau, fa in qadara, apabila seseorang yang penanggulangan bencana alam tadi, yang kebakaran tadi, mampu untuk tidak membatalkan puasanya, haram hukumnya. Fa in dakhalal ma'u, apabila masuk air, khalqahu, tenggorokannya, waktu menyelam tadi masukkan air, lam yubtir, maka tidak membatalkan puasanya. Karena tidak mungkin juga orang bersengaja itulah minum air, apalagi air sungai, tidak mungkinlah bersengaja minum air sungai. Mendingan batal sama sekali, sudah pekerjaannya berat, inilah. Nah, diantaranya lagi yang termasuk dipaksa lah. Itu contoh-contoh yang dipaksa lah. Kemudian shaumu tatawwu'i, puasa sunat. Wala yajuzul fitru bila udrin, maka tidak boleh orang itu membatalkan puasa sunatnya bila udrin, tanpa ada alasan. Kebiasaan Senin Kamis, lalu karena melihat anak makan enak, inilah ikut naklah bapak batal puasa aja sudah, jar makanannya enak-enak di sini. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, la wajib dia itu melaksanakan puasa sunat itu dengan menjalankannya dengan wajib hukumnya, sekalipun itu puasa sunat. Karena kata Imam Abu Hanifah itu adalah ibadah. Sekalipun puasa sunat tetap wajib menjaga supaya jangan dibatalkan.
Jadi ada di dalam pekerjaan yang sunat itu wajib, yaitu menjaga supaya puasa itu tidak boleh dibatalkan. Lah. Jadi haram sekalipun itu puasa sunat menurut Imam Abu Hanifah. Wadiyafatu menjamu tamu. Uzrun itu suatu uzur, suatu kebolehan. Fil azhari menurut pendapat yang paling banyak, lidaifi bagi tamu, wal mudifi bagi orang yang menjamu tamu, qabla zawali sebelum tergelincir matahari, la ba'dahu tidak boleh sesudahnya. Pahamlah sampai ini kata-kata bahasa Arab ini bingung-bingung juga. Orang yang menjamu tamu, kita nih puasa sunat, nih lah kata Imam Abu Hanifah puasa sunat, Senin Kamis biasa. Datang tamu pagi hari. Tamu ini misalnya tidak puasa. Nah, kita suguhi makanan. Tolong Bang, kata tamu tadilah, tolong hormati aku sebagai tamu, yuk kita makan sama-sama. Nah, menjamu tamu hukumnya wajib, sedangkan kita masih melaksanakan puasa sunat. Maka jatuhlah, gugurlah puasa sunat tadi, boleh dibatalkan karena adanya tamu. Ini terjadi di dalam kitab Irsyadul Ibad. Seorang ulama besar dahulu lah bertamu ke rumah seseorang ulama. Jadi ulama besar ini anggap aja namanya si A, yang B ini ulama biasa, tidak ulama terkenal. Si A ini bertamu kepada si B. Si B ini punya pembantu yang selalu senantiasa puasa sunat. Lalu pada waktu bertamu tadi itu kata si A, kamu puasakah? Tidak, kata yang punya rumah. Tidak. Yuk kita makan sama-sama. Siapa itu? Kata si A kepada si B tadi. Itu pembantu saya. Nah, kalau itu saya akui orangnya senang puasa sunat. Dipanggil oleh ulama besar tadi sini, yuk makan sama-sama, hormati tamu. Enggak, saya tetap istiqomah melaksanakan puasa ini, katanya. Nah, dengan kekasyapan ulama besar ini tadi, ya seorang wali Allah Ta'ala, itu bahaya, kata beliau. Itu akan su'ul khotimah. Orang tadi mementingkan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Menjamu tamu hukumnya wajib. Ternyata su'ul khotimah, mati tidak beriman. Nah, apalagi inilah, ini sudah dijamu tamu tadilah oleh pembantu tadi, cuma karena tidak mau membatalkan puasa karena sudah kebiasaannya. Sedangkan tamu tadi ini minta layani dengan ditemani makan, ternyata tidak mau, itu su'ul khotimah. Apalagi orang-orang yang mengusir tamu, itu naudzubillah min dzalik, akan su'ul khotimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah, kata Rasulullah, memuliakan tamunya. Nah, cuma disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah di sini, tamu tadi boleh kita hormati, kita boleh membatalkan puasa sunat kita qabla zawali, sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Lah, sebelum masuk waktu zuhur. La ba'dahu, tidak boleh kita membatalkan puasa sunat kita sesudah lewat daripada zuhur, karena tanggung sudah mau buka puasa. Ini menurut pendapat Imam Hanifah. Jadi ada ketentuan kita menghormati tamu boleh membatalkan puasa kita, itu ketentuannya menurut syariat Imam Abu Hanifah adalah sebelum waktu zuhur. Bila lewat daripada zuhur, datang tamu kita jauh-jauh, minta hormati, minta layani, sekalipun dia tidak mengatakan aku minta minum, aku minta makan, tetap kita wajib melayani. Nah, temani aku makan, nanti aja tanggung, sudah mau asar ini, sudah mau buka puasa, sudah aku kejar. Nah, boleh beralasan demikian. Wa idza aftarul
Wa idza aftaral mutatawwi'u ala ayyi halin wajib alaihi indal hanafiyati al-qada'u. Apabila orang yang puasa sunat ini, inilah puasa sunat ini, membatalkan puasanya ala ayyi halin, alasan dengan keadaan apa juga pun, alasan apa dibatalkannya dengan sengaja, bukan menghormati tamu, inilah ini alasannya tadi kan tidak menghormati tamu. Wajib alaihi indal hanafiyati al-qada'u, wajib dia itu mengqada. Jadi terkadang ada puasa apa, ibadah sunat itu wajib diqada, yaitu puasa sunat. Kenapa alasannya puasa sunat kok wajib diqada? Artinya kita berdosa tidak mengqada. Ini cuma pendapat Imam Abu Hanifah lah. Kalau kita kebiasaan kita nih lah, mohon maaf, Senin, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis. Lalu misalnya tergiur dengan melihat makanan anak kita, tergiur dikasihkan orang lain misalnya, lalu kita batalkan puasa kita dengan sengaja. Menurut 3 mazhab tidak wajib kita qada karena puasa sunat. Menurut Imam Abu Hanifah wajib diqada. Kenapa? Karena dia itu termasuk daripada ibadah yang disyariatkan menurut riwayat hadis yang sahih, kata beliau. Jelas inilah. Alhamdulillah. Al-imsaku ba'dal fitri bi udrin. Orang yang menahan dirinya setelah membatalkan puasanya dengan sebab uzur. Ikhtilafal fuqahu ala ar-ra'yaini biwujubil imsaki baqiyatan nahari au istihbabahu ala man aftara fi ramadan bi udhrin min al-a'zari faqala hanafiyatul hanabilatu bil wujubi. Berbeda pendapat, 4 yang mazhab inilah, berbeda pendapat ala ra'yaini atas 2 pendapat dengan wajibnya menahan diri sebahagian siang hari atau dianjurkan untuk menahan diri terhadap orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan dengan sebab uzur. Misal adalah kita berbuka puasa tidak tahan lagi, kelaparan, maka sudah mau jatuh inilah buka jam 11. Nah, habis makan tadi itu apakah wajib kita menahan diri supaya jangan makan minum lagi? Ada 2 pendapat. Ataukah boleh nyemil-nyemil lagi sampai maghrib? Aku tidak makan kuat, jadi sudah batal juga, tidak perlu lagi aku makan yang kuat, makan yang banyak. Nah, menurut 4 mazhab ini ada 2 pendapat. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, wajib tidak boleh makan dan minum lagi. Jadi sekadar menunaikan hajat kita. Bila kita haus, lalu kita batalkan puasa kita dengan sebab haus tadi, minum. Habis haus sudah, lapar tidak juga, wajib sampai ke maghrib tidak boleh minum lagi, makan lagi. Itu menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak wajib, tetap dianjurkan aja jangan makan minum lagi setelah tertunaikan hajat kita, yang hajat kita tersebut yang menyebabkan kita ini membatalkan puasa kita. Artinya boleh aja menyemil-nyemil nih lah, nyemil makanan apakah. Yajibul imsaku baqiyatal yaumi ala man fasada saumuhu walau bi udrin sumazala. Wajib bermenahan diri waktu yang tersisa daripada dia membatalkan puasanya, walau bi udrin sekalipun dengan uzur,
ada alasan, tsumma zala, kemudian hilang ujurnya tadi. Wa alal haidi wa nufasi taharata ba'da tulu'il fajri. Nah, perempuan yang haid atau nifas sampai kepada sucinya setelah terbit matahari. Adapun orang haid, perempuan yang haid atau nifas, inilah itu batas dia bertahan lah. Wajib dia itu menahan dirinya tidak makan dan tidak minum itu setelah suci atau tidak keluar darah lagi. Setelah terbit matahari. Wa ala musafirin aqoma. Orang musafir pun wajib menahan dirinya setelah dia membatalkan puasanya sebab musafir, aqoma, setelah dia sampai di tujuannya. Aku sampai sudah aja, makan boleh lagi? Tidak boleh, wajib menjaga. Wa maridin buri'a, orang yang sakit lalu batal puasanya. Setelah minum obat segar badannya. Nah, segar badannya itu mau menuju maghrib tidak boleh makan, tidak boleh minum menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa majnunin afaqa, orang gila kemudian sembuh. Wa ala sabiyin balagha, anak-anak kecil yang menahan dirinya sehingga balagha, sudah akil balik. Wa kafirin aslama, orang kafir yang baru masuk Islam. Masuk Islam misalnya jam 11 siang. Orang kafir tadi wajib dia menahan dirinya berpuasa mulai jam 11 tadi sampai waktu maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sekalipun dia baru masuk Islam. Keras dia adalah Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini keras dia. Li hurmatil waqti biqadri mumakkini, karena untuk menghormati waktu, kemampuan untuk menahan diri daripada membatalkan puasa. Wa alaihim alqada'u, dan terhadap mereka itu wajib mengqada illa ukhrayaini, terkecuali dua orang yang akhir, yaitu anak kecil dan orang kafir. Jadi orang gila yang baru sembuh, inilah orang sakit baru sembuh tetap wajib mengqada. Wa qala al-malikiyatu, berkata Imam Malik, imsaku baqiyatil yaumi yu'maru bihi man aftara fi ramadan khassatan au fi nadrin wajibin amdan au ikrahan au nisyanan. Bertahan diri sebahagian siang lah, disuruhkan di sana bagi orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan khusus atau melaksanakan nazar yang wajib, baik sengaja, dipaksa ataupun lupa. Kita ulang lah. Beda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal tadi seluruh puasa. Lah, seluruh puasa. Puasa sunat kita batalkan, tengah hari kita batalkan, lalu karena tidak puasa lagi ya, sore nanti jajan ke sana jajan ke sini, tetap tidak boleh. Puasa wajib, puasa sunat, karena puasa sunat itu menurut Abu Hanifah wajib dijaga. Nah, menurut Imam Malik agak beda sedikit. Beda sedikitnya di mana? Apabila itu puasa Ramadan atau bayar atau puasa nazar, maka maka orang yang membatalkannya sengaja ataupun tidak sengaja atau lupa, tetap dia itu dianjurkan untuk menahan diri. Beda kata beliau orang yang puasa sunat lalu dibatalkannya, kata Imam Malik, terserah, itu sama seperti orang yang tidak puasa sama sekali. Nah, artinya 3 kali sehari dia makan, tuh pagi, habis zuhur sekali, dekat maghrib sekali, nanti inilah. La man aftara li udrin mubihin, wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma alana wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.